Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan penggunaan komputer di dalam perkembangan teknologi informasi, di mana kita nggak bisa lepas ya. Pada saat kita menggunakan teknologi informasi, komputer itu selalu berperan. Nah, kita langsung ke slide-nya ya. Nah, kita akan membahas sejarah dulu ya. Komputer itu pertama kali dicetuskan atau dirancang oleh Charles Babbage. Pertama kali dia menemukan yang namanya different engine, yaitu sebuah mesin yang bisa menghitung diferensial. Diferensial itu di hitungan matematika gitu. Nah, kemudian Pak Charles ini dijuluki sebagai bapak komputer. Nah, kurang lebih ini ya fotonya. Komputer pada zaman dahulu ya, ini sudah disebut komputer ya, besar kayak ini, bentuknya masih mekanik, belum elektronik. Ini isinya adalah kumparan-kumparan yang berupa angka-angka gitu ya. Bukan kumparan ya, apa ya, silinder ya, silinder ada angka-angkanya. Kalau kita bisa melihat di ini ya, di speedometer motor yang masih pakai angka-angka silinder, mirip-mirip kayak gitu. Nanti salah satu ini ada yang berputar-putar, terus kemudian berikutnya mengikuti. Ini contohnya nih, ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya alatnya itu. Jadi pekerjaannya diputar karena dia masih menggunakan mekanik, belum model elektronik. Jadi kita putar gitu, kemudian angka-angkanya akan menghitung, akan bergeser-geser, mengubah-ubah, menghitung sesuai dengan instruksinya. Nah, kita lihat aja ini videonya. Wah, ini banyak sekali silinder-silinder dengan angka. Ini komputer zaman dahulu ya, masih mekanik. Nah, angkanya saling berhimpitan, bergeser, kemudian akan menghitung. Ini nah ini gambaran aja ya, gambaran nanti jenengan bisa lihat sendiri. Ini saya skip aja ya. Saya skip. Ini nanti saya bagikan. Ini saya dulu dari YouTube. Di YouTube ada. Kalau mau cari sendiri boleh. Ini juga sama. Nah, pada zaman dulu digunakan untuk menghitung ini ya, persamaan diferensial. Ini saya naik aja, Anda bisa lihat sendiri. Nah, ini perkembangan komputer itu pada zaman dulu. Nah, seperti kita lihat tadi ya, dari awalnya dari berupa mekanik, kemudian dikembangkan lagi menjadi ke elektronik. Nah, elektronik itu di generasi pertama pada tahun 64 sampai 59 lah, kurang lebih seperti ini ya. Komputernya tuh besar banget, sangat besar, serumah. Nah, komputer ini diperuntukkan pada Perang Dunia Kedua, berbasis tabung hampa. Tabung hampa itu kalau sekarang menjadi transistor ya. Diberi nama Koasus, Max 1, ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1. Ini generasi-generasi. Pada saat generasi 1 itu membuat komputernya dinamai ini. Kemudian pada saat di tahun berikutnya, di generasi kedua,
Ini sudah menggunakan penyimpanan. Bedanya apa? Sudah berbasis transistor. Berarti kalau tadi itu tabung, sekarang sudah menjadi berikutnya transistor. Ukurannya agak kecil. Nah, kalau zaman dahulu pada saat generasi 1 itu adalah untuk perang, untuk menganalisis medan perang. Nah, untuk generasi kedua ini berorientasi pada bisnis, digunakan untuk perkantoran-perkantoran. Nah, pada saat generasi 2 ini sudah ada yang namanya bahasa pemrograman. Jadi bisa diprogram. Komputer itu bisa diprogram. Pada saat generasi 2 itu ada namanya Fortran, COBOL, dan ALGOL. Ini sebuah aplikasi bahasa pemrograman gitu. Kalau sekarang kita menggunakan HTML untuk web. Sudah bisa menyimpan data. Jadi semua yang di entry ini dimasukkan di sini bisa disimpan. Nah, pada saat generasi 2 ini komputernya itu namanya UNIVAC 3 dan seterusnya ini ya. Masih besar, tapi sudah lumayan daripada yang generasi pertama. Kemudian generasi ketiga ini sudah mirip-mirip yang kita lihat sekarang. Sudah ada keyboard, ada mouse gitu ya. Kemudian ada monitornya. Cuma monitornya masih tabung besar, warnanya hitam putih. Saya zaman ini ya. Dan zaman ini ya cuma hitam putih ini saja. Sudah menggunakan operating system atau sistem operasi kalau bahasa Indonesianya. Nah, sistem operasi atau operating system itu kalau kita kenal sekarang adalah Windows, terus kemudian Android, itu namanya operating system. Menjalankan beberapa program serentak. Nah, jadi kalau program yang dimasukkan di sini misalkan ada 2-3 program bisa jalan bareng gitu, bedanya gitu. Ini generasi ketiga tahun 65 sampai 71. Kemudian generasi 4 ya, sekarang ini. Generasi 4 sudah modern, sudah lebih kecil, sudah full color. Kalau kita lihat ini ya, yang komputer gambar pertama ini komputer yang ya pada umumnya. Kemudian yang ini laptop ya kita sering lihat juga, sudah sangat kecil, sudah ringkas, portable, bisa dibawa-bawa gitu ya. Terus ada tablet ya, kita tahu tablet ya HP gitu sama aja. Kemudian smartwatch, jam gitu, jam tapi sudah ada Androidnya ada. Kemudian dikembangkan menjadi Google Glass juga. Google Glass-nya ada OS-nya juga. Ya, ini gambar ini cara pemakaiannya. Jadi sebuah kacamata yang di situ bisa memproyeksikan layar monitor besar gitu ya. Layar monitornya sebenarnya kecil tapi dideketin mata gitu menjadi besar. Ini generasi 4 sudah OS sudah ada operating systemnya, kemudian warnanya sudah true color ya. True color itu warna sebenarnya ya merah, hijau gitu. Beda sama generasi sebelumnya yang masih dua warna gitu, hijau sama hitam. Nah, perbedaan utamanya itu adalah berbasis mikroprosesor. Kalau yang sebelumnya ini adalah IC, kemudian generasi keempat ini adalah mikroprosesor. Mikroprosesor itu IC tapi yang banyak dikumpulkan jadi satu, ukurannya lebih kecil. Ini generasi keempat ya. Kita bahas yang generasi keempat ini. Kalau yang generasi sebelumnya sekedar tahu saja. Nah, ini sistem kerja komputer. Sistem kerja komputer saat ini ya, beda sama zaman dahulu. Sistem kerja komputer itu basisnya ada 3 sebenarnya. Ada input, ada proses, ada output. Jadi ada masukan, kemudian masukan itu diolah sesuai dengan instruksi. Dari hasil pengolahan itu akan mengeluarkan hasil yang diinginkan. Ya, kalau kita gambar diagramnya nih, ada device input, kemudian ada komputer CPU, kemudian ada penyimpanannya. Nah, bagian storage device ini penyimpanan. Penyimpanan itu bisa di komputer itu sendiri ada penyimpanan, atau kita simpan ke flash disk itu juga namanya penyimpanan. Output device, kemudian hasil dari pengolahan tadi dikeluarkan di output device. Output device itu ya yang kita lihat hasilnya. Hasilnya itu bisa dimonitor, bisa di printer gitu. Alat inputnya kita tahu ya ada keyboard, mouse gitu yang paling gampang. Kalau untuk
misalkan foto, gambar, bisa kita menggunakan scanner, itu alat input juga, atau menggunakan kamera, itu juga alat input. Berikutnya adalah CPU. Nah, CPU kalau kita lihat ya kotak ini. Nah, kotak ini di dalamnya ada apa? Macam-macam ya di dalamnya ini. Yang medianya besar namanya motherboard ya. Namanya motherboard. Dari motherboard ini media tempat alat-alat peripheral dari komputer. Kemudian ada RAM. RAM ini kalau istilahnya adalah main memory, penyimpanan utama. Jadi semua proses yang dari inputan ini akan dimasukkan ke RAM dulu. Dari RAM nanti baru diolah. Setelah diolah, mau disimpan di bagian storage device boleh, atau mau langsung di-outputkan juga bisa. Nah, ini bagian storage device atau hard disk namanya. Ini tempat penyimpanan sekunder. Kalau ini yang primer, ini sekundernya harus ada. Zaman dulu harus ada. Kalau ini tidak harus ada. Jadi semua pengolahan nanti kerjanya adalah di main memory. Nah, dari main memory mau kita simpan ke sini boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini peranti pemikirnya yaitu namanya prosesor. Kalau sekarang Core i10 atau berapa itulah ya. Ini saya contohkan adalah Intel Core i7. Ini prosesor ini kalau di motherboard tempatnya di sini. Kalau RAM ini tempatnya itu di sini. Kemudian kalau hard disk biasanya ditempel di bagian casingnya ini ya. Terus kemudian ada kabelnya yang ditancapkan ke motherboard sini. Slotnya SATA namanya. Jadi ini dipasang, ini juga dipasang. Kemudian ini adalah peripheral untuk mengolah gambar. Jadi hasil pengolahan berupa gambar akan dikirimkan ke device ini namanya VGA ya. Dari VGA nanti dimasukkan ke monitor. Jadi inputannya adalah keyboard, mouse, scanner, dimasukkan ke CPU. Dari CPU nanti pertama dimasukkan ke RAM, diolah oleh prosesor, hasilnya mau diapakan, mau disimpan boleh atau langsung di outputkan ke monitor juga bisa. Nah, selain monitor, alat output ada printer, kemudian ada plotter. Printer itu yang untuk mencetak kecil ya. Kalau plotter itu biasanya untuk banner yang besar-besar gitu. Nah, gambaran sederhananya kurang lebih seperti itu untuk komputer ya. Ada input, ada proses, ada output. Nah, ini perkembangannya sangat luar biasa. Dari yang besar ya ini sampai yang kecil-kecil ya, sampai tadi ya, yang berupa jam. Jam ini juga sama. Jam itu juga ada prosesornya, ada motherboardnya, ada RAM-nya, ada storage device-nya. Nah, cuma ukurannya sangat kecil sekali. Nah, bedanya apa loh? Ada yang kecil kok mengapa harus yang besar ya? Itu tergantung keperluan. Kalau yang kecil biasanya untuk yang sifatnya portable, bisa dibawa kemana-mana gitu. Cuma ya pasti ada kelemahan, ada kelebihan masing-masing. Kalau besar nih biasanya untuk kerja yang lebih berat, misalkan untuk server itu 24 jam gitu ya. Kemudian untuk desain, kemudian untuk ngerender, untuk bikin film ya, yang komputer-komputer kayak gini. Kalau yang kayak jam tadi, tablet ya nggak bisa. Kalau tablet paling pol itu kita gunakan untuk render film pakai KineMaster, itu hasilnya pun kurang maksimal kalau kita lihat di komputer. Cuma kalau kita lihat di HP memang hasilnya sudah bagus. Tapi kalau kita masukkan komputer hasilnya kurang. Resolusinya tidak bisa HD atau Full HD. Makanya kita perlu komputer yang perangkatnya lebih besar seperti ini. Dengan perangkat yang lebih besar, kerjanya pun lebih bagus ya. Bisa untuk membuat film, bisa untuk render desain, untuk pengolahan-pengolahan yang besar gitu. Ini saya contohkan ya perkembangan teknologi komputer saat ini.
pertama, teknologi informasi. Materi kedua, kita perhatikan ini ya. Welcome to Tonight Showbotics. Let's meet our first robot. Please welcome from Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Howie, Chosit, and Snakebot. How you doing, buddy? Nice to meet you. Howie, nice to see you. Thank you for coming on the show. I'm assuming this is Ini Snakebot. komputer yang ditanamkan di sebuah alat. It looks really, it looks very. Jadi proses komputer, proses yang ada di komputer diambil. Terus kemudian instruksi-instruksinya diambil, dimasukkan ke dalam alat. Kita kenal namanya robot. Robot itu didesain seperti kayak makhluk hidup gitu. Nah, ini yang demonstrasi pertama adalah robot yang kayak mirip ular gitu. Dia bisa bisa mengenali objek, kemudian dia bisa menyentuh objek tersebut. Nah, itu dilengkapi kamera. Can it climb me? Would you want it to? Is it okay if it does? It's up to you. Okay, sure. So let's see. Let's put it down here. Okay. And see, this is what I'm talking about. This is what scares me. Hey, oh boy. Karena dia ada sensornya ya, dia sensor, kemudian sensor itu merasakan objek, kemudian objeknya dililit gitu. Saya kurang paham ini fungsi utamanya Pak, untuk memijat atau apa ini, dilengkapi dengan kamera. Tapi dia bisa mendeteksi, ada objek kemudian dililit gitu. Nah, dia harus ada sensornya. No, please don't do that. Really, wow, that's fantastic. That is amazing. I love it. Please, that's enough. That's Howie. Thank you very much, and the Snakebot. Thank you very, very much. Can I lift it up? yeah, can I be back? Yeah, sure. I just do it. Okay, good. Hey, it's not that heavy. All right, thanks. Powerful. Thanks, buddy. Thank you. All right. Let's meet our next robot. This one came all the way from Hong Kong. Please welcome the founder and CEO of Hanson Robotics, David Hanson, and his robot, Sophia. Ini berikutnya yang humanoid ya, humanoid itu yang robot dibikin seperti manusia. Gitu. Nice to meet you as well. David, you brought a friend with Namanya you here. Sophia. This is really kind of freaking me out. Ini diakui itu yang kewarganegaraan Arab gitu. And Sophia is robot tapi a social diakui robot, sebagai warga negara. Karena dia sudah bisa merespon apa omongan kita. Which can process visual data. She can see people's faces. She can process conversational data, emotional data, and use all of this to form relationships with people. Okay, so. I mean, she's basically alive. Is that what you're saying? Oh, yeah. She is basically alive. Would you like to maybe give it a try? Sure. I'll just say. Udah diajak interaksi, diajak ngobrol, dia tuh paham. See how awkward my first dates are. Ini perkembangan komputer yang sangat luar biasa. I'm getting nervous around a robot, a very pretty robot. Do I just say hello to? Yeah. Hi, Sophia. Hello, Jimmy. Oh, my God. Do you know where you are? Of course. I'm in New York City, and I'm on my favorite show, The Tonight Show. Gerakan mulutnya juga dibuat mirip gitu. Kalau yang di Jepang, ekspresi wajahnya tuh sudah bisa ini. Sudah mencerminkan dia marah, dia sedih gitu. Nacho cheese. Ada juga di Jepang kayak gini. I like nacho cheese. Nacho cheeses. Ew. Gosh, dude, ew. I'm getting laughs. Yeah. Maybe I should host the show. Okay, all right. Stay in your lane, girl. Now. Jimmy, would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start.
rock, paper, scissors, shoot. Cak sweet ya. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Just kidding. Yeah. You are incredible. It's so nice to meet you, Sophia. Thank you, Jimmy. Yeah. Friend me on Facebook. I will, yeah. All right, yeah. Sophia, everybody, thank you so much for bringing David. David, thank you. Hi, Sophia. Luar biasa. That is unbelievable. That's the future right there. All right, let's meet our last robot. Please welcome all the way from Germany, Andrea Ziomek and the Festo E-Motion Butterfly. Ya, perkembangan komputer. Andrea, thank you so much for being here. Thank you for having us. This is the E-Motion Butterfly. Yes. So explain what this is made out of and what this is. So these are actually Ya. Kemudian untuk komputer saat ini, ya, komputer saat ini itu perkembangannya sangat luar biasa. Setiap hari itu ada penambahan, ada program-program baru, ada device-device baru, di mana sekarang itu mengarah ke AI. Ya. AI itu Artificial Intelligence, atau yang disebut dengan, kalau bahasa Indonesia itu namanya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu apa ya? Seperti robot tadi. Ya, komputer dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa menirukan atau bisa menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Dia ngerti itu, mirip-mirip manusia. Dijak ngomong juga dia bisa jawab. Kemudian dia bisa mendeteksi sesuatu, seperti kita mengenali orang. Oh, itu si A, ini si B. Nah, sekarang yang sering kita lihat itu kalau di Facebook ya, di Facebook kita moto satu grup orang, teman-teman kita gitu ya, teman-teman kita, nanti Facebook biasanya langsung otomatis mengenali wajah ini punyanya si A, wajah ini punyanya si B, itu bisa. Atau kita pasang auto tag tuh, tag sendiri ya, nge-tag sendiri ya. Dengan dasar bahwa si teman kita itu foto profilnya mirip gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengenali. Nah, komputer udah sampai sana. Nah, kita tidak perlu tag, kita tidak perlu milih-milih, oh ini fotonya si A, ini fotonya si B, ini fotonya si C, tapi otomatis dari komputernya, dari sistemnya si Facebook sudah otomatis auto tag mengenali. Nah, itu pakai AI, Artificial Intelligence, atau pengenalan suara. Nah, kalau kita lihat di film-film gitu ya, pengenalan suara kayak di Iron Man gitu kan, cuma bilang service open gitu, buka. Service apa gitu sudah. Nah, itu pengenalan suara. Jadi suara kita dideteksi sedemikian rupa, kemudian komputer mengerjakan. Nah, kita juga ada itu kalau di komputer speak to text, speak to text ya. Kita ngomong, komputernya ngetik. Nah, kita tidak perlu ngetik ya. Kita ngomong aja itu otomatis ngetik. Di HP juga ada. Jadi kalau kita malas ngetik gitu ya, lagi di jalan atau gimana, nah, kita gunakan fasilitas itu. Speak to text itu ada. Jadi kalau kita mau ngetik ya tinggal ngomong saja. Waktu kita ngomong, di suara kita, frekuensi suara kita akan dikenali oleh sistem, dikenali oleh komputer, kemudian akan diterjemahkan berupa teks gitu. Nah, itu kan seperti manusia ya. Nah, menggunakan AI. Nanti di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, di dunia militer tuh bisa diterapkan, bisa mendeteksi misalkan, oh itu musuh, oh itu tank, oh itu orang. Kalau di dunia militer misalkan ya, mau nyerang itu malam-malam, itu kita nggak bisa ngelihat dengan sistem, dengan model inframerah, kamera bisa mendeteksi, oh di depan ada tank, di depan ada pesawat, di depan ada orang, gitu. Orangnya itu musuh apa enggak, itu sistem udah tahu, komputer udah ngerti ya. Karena sudah ditanam Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan manusia itu didata sedemikian rupa, dari data itu dimasukkan ke komputer, sehingga komputer itu tingkah lakunya bisa mirip seperti manusia. Nah, mungkin nanti ke depan
pekerjaan manusia itu akan digantikan ya, dialihkan beberapa dialihkan ke komputer, karena komputer sudah bisa mengerjakannya. Loh, bisa dikerjakan manusia, mengapa harus dikerjakan komputer gitu misalkan. Ya ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau misalkan manusia itu intuitif ya, imajinatif gitu. Kadang sesuatu yang tidak tidak jelas itu, tapi kita sudah bisa mengimajinasikan gitu. Sudah bisa memprediksikan walaupun belum tentu kejadian gitu. Itu kalau manusia. Cuma manusia ada kelemahan, daya ingatnya biasanya lemah. Kita dikasih kuliah sekarang gitu ya, nanti keluar udah lupa gitu. Kemudian kejadian-kejadian yang lampau, ketemu kejadian yang sekarang itu sudah lupa ingat itu, kadang ingat, kadang enggak gitu. Ya, kelemahannya manusia di situ. Kemudian kalaupun ingat, prosesnya lama. Kita ngingat-ingat yang kemarin siapa ya, kayaknya pernah ketemu misalkan. Nah, itu kalau manusia kayak gitu. Nah, beda dengan komputer. Kalau komputer untuk mengingat sesuatu itu luar biasa, asalkan ada datanya kita simpan gitu ya, di search ya, dicari langsung ketemu dalam waktu hitungan nggak ada 1 menit ya. Kalau file ribuan itu paling 5 detik, 3 detik udah ketemu itu mencari datanya, nggak sampai lama. Nah, beda tadi dengan manusia. Nah, ini kelebihan kekurangannya gitu. Cuma memang kalau komputer perlu manusia untuk memprogramnya. Nah, kemudian pekerjaannya pun terbatas, tidak fleksibel manusia. Kalau manusia ngerjakan apa aja itu bisa, ngerjakan macam-macam bisa. Tapi komputer ya sesuai programnya, nggak bisa disuruh ini spesialis untuk pengenalan audio gitu ya, dipasang. Ini untuk pengenalan gambar pun nanti ada spesifikasinya. Tidak semua gambar bisa dikenali. Nah, seperti kalau kita ada absensi pakai pengenalan wajah gitu, itu tidak semua bisa dikenali ya. Misalkan kita kasih gambar rumput itu dia nggak bisa kenali rumput, yang dikenali adalah wajah. Misalkan kita absen ya, kalau pas wajah dia bilang oh si A hadir gitu, tapi kalau kita kasih rumput dia nggak bisa bilang itu bukan wajah, itu rumput, itu nggak bisa bilang. Nah, jadi kalau di setting untuk wajah ya dia hanya bisa mengenali wajah saja. Nah, kelemahannya komputer saat ini seperti itu. Tapi nanti dalam pengembangannya komputer itu akan diisi kecerdasan manusia yang sangat banyak, sangat besar. Nah, jadi nanti sampai bisa memberikan sebuah keputusan itu ada. Nah, kalau di ilmu informatika namanya SPK, sistem pengambil keputusan. Sistem pengambil keputusan ini diambil dari data-data kejadian sebelumnya. Nah, dengan data-data kejadian sebelumnya, kemudian komputer bisa memprediksi kedepannya itu seperti apa. Misalkan dalam penjualan komputer akan mendeteksi 5 tahun belakangan ini terjadi apa. Kalau lebaran ini penjualan meningkat, kalau waktu kemarau paceklik gitu misalkan ini penjualan sedikit menurun. Kemudian untuk tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu itu yang laris adalah barang ini gitu misalkan lah. Nanti kedepannya itu komputer sudah bisa memprediksi, berarti untuk kedepannya perlu apa ini, perlu mengambil apa, perlu kulaan apa, perlu menyediakan apa gitu, supaya nanti konsumen bisa terlayani dengan baik. Kemudian prediksi keuntungan juga sudah bisa diperkirakan. Besok berarti ini ada kenaikan gitu, perkiraan kenaikan sekian persen itu bisa. Nah, dengan komputer itu sekarang sudah bisa ada SPK, sistem pengambilan keputusan, walaupun keputusan mutlak itu memang di CEO atau di manajernya. Nah, tapi komputer bisa membantu. Misalkan lagi penjadwalan kegiatan itu bisa, manajemen proyek itu bisa. Nah, kalau di sipil ada yang namanya SAP ya, manajemen proyek itu ditaruh di SAP.
Sehingga nanti SAP itu bisa memutuskan, oh ini proyek ini nanti akan menghabiskan dana sekian, ini akan selesai kurang lebih selama sekian bulan. Itu SAP itu sudah bisa memprediksi hal seperti itu. Nah, untuk itu kita tidak boleh ketinggalan informasi-informasi yang teknologi informasi komputer, ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, soal nanti kalau kita nggak bisa mengikuti, ya kita akan ditinggal gitu. Benar, kalau kita tidak bisa mengikuti teknologi informasi, nanti kita itu akan tersingkir dengan sendirinya. Ya, disingkirkan atau tersingkir dengan sendirinya. Teman-temannya sudah pakai ini itu, ya kita bingung sendiri, nggak ngerti loh, ini kok pakai ini bisa, pakai itu bisa, kita nggak tahu. Ya, contoh sederhana misalkan penggunaan WhatsApp gitu ya. Nggak pakai WhatsApp bahkan bisa saja, dulu nggak ada WhatsApp juga nggak masalah gitu ya. Tapi dengan adanya WhatsApp, kita bisa lebih produktif, informasi bisa disampaikan dengan cepat gitu. Kemudian kita nggak ketinggalan informasinya ini sekarang gitu ya. Tapi kita tahunya kalau kita nggak pakai WhatsApp misalkan, kita tahunya besok gitu. Nah, ini sudah kadaluarsa informasinya. Nah, dengan teknologi informasi itu, berita-berita, kejadian-kejadian itu umurnya lebih pendek. Jadi kita harus bisa mengikuti. Nah, misalkan saja kayak, ya tadi kita tidak mengikuti sistem informasi ya, tidak mengikuti teknologi informasi. Di negara-negara lain sudah memakai, ternyata Indonesia nggak memakai gitu. Wah, ngapain kita nggak ada, itu juga bisa gitu ya. Tapi nanti kita akan kalah dalam persaingan bisnis. Nah, di sana sudah pengambilan keputusannya sudah menggunakan komputer. Prediksinya itu, akurasinya itu bisa sampai 95%, sampai 99% itu tingkat akurasinya. Nah, sekarang kita misalkan nggak pakai teknologi informasi, masih mikir manual, kesuwen gitu ya, rapat, nggak ketemu, ternyata tingkat prediksinya hanya 50%, hanya 60%. Berarti kita harus tetap mengikuti, jangan sampai kita ketinggalan. Kita akan ditinggal. Ya, gitu ya. Untuk sementara pengenalan komputer seperti itu, nanti kita lanjutkan tentang teknologi jaringan dan internet. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.